Assalamualaikum ahla diyari minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu mustaqdimin mina wal mustaakhirin wa inna insyaallahu bikum laahikun as'alullaha lana walakum afiyah. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di pemakamannya Lord Rangga ya Bu ya? Iya. Oke, di mana Bu makamnya? Nah teman-teman, ini adalah TPU apa ini Bu? Kebo Grinting. Kebo Grinting. TPU Grinting. TPU Grinting. Tapi kecil ya TPU-nya ya? Ini kayak kecil, yang gede sana Mas. Oh. Ada 3 yang gede. Ini saya nginjek kuburan nggak apa-apa emangnya Bu? Apa enggak nangis enggak? Nggak apa-apa, bismillah. Punten. Ini kayak banjir ya Bu ya? Iya, ini. Mana Bu? Oh ini, maaf. Ya teman-teman, inilah adalah makam atau kuburannya Edi Raharjo atau Lord Rangga. Kita doakan ya, semoga almarhum di alam kuburnya mendapatkan nikmat kubur, dijauhkan dari siksa kubur, ditempatkan di tempat yang mulia ya Bu ya. Amin, amin. Yuk kita sambil berdoa ya Bu ya. Tajiah jarah di sini. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala kulli sadatina sabi rasulillahi ta'alihim ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa asil sawaba ma qaranahu minal qur'anil adim wa mahallalna wa masabahna wa mastaghfarna wa sholina ala sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan najilatan wa barakatan samilatan ila hadratin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila hadrati abina adam alaihissalam wa minna hawali wasalam ila hadrati zami abaihi wa ihwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatihi muqarrabin wa karobin wa suhadai wa solihin wal ulama'il amilin summa ila hadrati arba'ati sahabati Abi Bakri Siddiq wa Umar ibn Utsman bin Affan wa ibn Abi Thalib karramallahu wajhah summa ila hadrati kutubi rabbani wal arifin sumdani sayyidina wa maulana Aulia il Baghdadi Sayyidina wa Maulana Syekh Abdul Qadir Zalani Qaddasallahu sajid wa nawaradarihahu wa khususon ila ruhi Edi Raharjo bin Murwat Hadi alladhi dufinu fi hadal maqam. Allahumma gfir lahu warhamhu wa fihi wa fanhu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa fihi wa fanhu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa fihi wa fanhu. Allahumma la tahrimna ajra wa taftina badu filana walahu. Allahumma la tahrimna ajra wa taftina badu filana walahu. Allahumma la tahrimna ajra wa taftina badu filana walahu. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. As'aluka jabal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Alhamdulillah ya Bu ya. Kita akhirnya terlaksana juga teman-teman ziarah ke makamnya almarhum Edi Raharjo atau Lord Rangga. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kak Hakim. Apa kabar sobat berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan siang hari ini Kak Hakim sedang berada di TPU Grinting ya Bu ya. Iya. Tadi habis ziarah di makamnya Lord Rangga, pendiri atau tokoh Sunda Empire, dan sekarang kita tuh mau ke rumah mantan istrinya Lord Rangga Bu ya. Iya. Siapa namanya mantan istrinya Bu? Maaf, ngobrol dulu di sini. Gimana? Ibu Dewi. Nah, di sini dulu Bu, gue bentar ngobrol Bu. Ibu Dewi di daerah mana Bu? Daerah Karangsari. Itu tuh berarti istri yang nomor berapa? Yang nomor 2 apa nomor 3? Oh, yang istri nomor 2 atau nomor 3, tapi Yang punya anak 4. punya anak 4. Kira-kira bisa nggak ya Bu kesana silaturahim? Ya bisa lah, makanya saya ngikutkan, nanti saya Oh iya, mudah-mudahan ya Bu ya. Oke. Ya teman-teman, nanti kita bakal lanjut ke rumahnya Ibu Dewi, istri ketiga atau ke nomor 2-nya Lord Rangga.
Mudah-mudahan beliau mau ya dikunjungi sama kita ya Bu ya. Iya, amin. Oke, yang penasaran seperti apa kondisi rumahnya, tonton terus, simak terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang bantu share video ini ke media sosial masing-masing, semoga rezekinya itu melderas bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga bagi para penonton yang sedang nonton video, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat hukumnya wajib daripada menonton video ini. Oke, kita melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ibu Dewi, mantan istrinya Lord Rangga. Kalau rumahnya jauh dari sini, Bu? Itu sebentar lagi itu udah nyampe. Udah nyampe. Iya. Tapi masuk jalan kecil kayak gini ya, Bu ya? Iya. Jadi teman-teman, rumah mantan istrinya Lord Rangga berada di gang kecil kayak gini ya. Sepertinya nggak tahu masuk atau tidak nih mobil ke sini. Dan mobil saya ditaruh di depan sana tuh, di jalan raya dekat Masjid Agung. Kalau ini beda desa berarti, Bu ya? Beda, ini Desa Karangsari. Oh, Desa Karangsari. Masih satu kecamatan. Kalau dari Ibu Dewi punya anak berapa? Punya anak 5. 5. Udah pada besar-besar berarti anaknya ya? Bisa pada kuliah, ada yang lulus, ada yang masih kuliah. Itu 5 tuh dari Mas Rangga atau Lord Iya. Rangga? Ada anak yang IG-nya cepet banget, itu yang masih kuliah baru berangkat katanya. Dia punya IG sih, sekolahnya, kuliahnya di itu apa, modern. Bapak, Jalan misi apa ya? pakai kue selamatan. Iya, punten. Yang mana Bu rumahnya? Yang itu udah nyampe. Itu yang warna coklat. Iya. Oke. Oh, ada motor Bu ke samping. Nah, itu teman-teman, rumah mantan istrinya Lord Rangga atau Edi Raharjo ya Bu ya? Iya. Pak Edi Raharjo. Kalau terkenalnya di sini tuh Lord Rangga atau? Rangga sekarang mah Lord Rangga, dulu mah Edi Raharjo. Oh, ini kayak banyak orang Bu lagi. Ini buka itu sih apa, PlayStation Oh, rental. rental PlayStation ya. Nah, suasana di perkampungan Kabupaten Brebes. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu punten, maaf. Assalamualaikum, Ibu. Kenalin Ibu, Hakim. Dari mana ya? Dari Majalengka. Oh, Ini yang namanya Bu Dewi deh. oh iya benar. Oke, Ibu, maaf ya ganggu waktunya nih. Saya pengen ngobrol sama Ibu bentar, boleh? Oh, iya mau. Siap. Yuk, monggo sama Ibu. Kira kayak kopi. Harus ninyuh. Ini Bu, maaf ya sebelumnya, saya tuh tadi habis ziarah ke makamnya Lord Rangga. Padahal nama aslinya Edi Raharjo ya. Tapi terkenalnya sekarang kan Lord Rangga. Dan tadi nggak sengaja ngobrol sama adiknya Lord Rangga, katanya masih ada mantan istri yang tinggal di sekitaran sini. Nah, kalau mantan kan pengertiannya udah pisah ya Bu ya. Pisah tahun berapa Bu sama Lord Rangga? 2011. 2011. Oh, berarti baru-baru ya pisahnya itu. Punya anak berapa dari Lord Rangga? Anak 5. 5. Laki-laki semua? Laki-laki 3, perempuan 2. Waktu nikah tahun berapa Ibu? Tahun 2000. Tahun 2000. Berarti 11 tahun membina rumah tangga bersama Lord Rangga. Kalau Ibu teh istri yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga. Maaf Bu ya, sebelumnya di Madu atau gimana itu maksudnya yang ketiga itu? Enggak, cerai. Bisa nikah sama Ibu. Nikah sama saya. Berarti waktu dulu perawan sama duda nikahnya gitu. Terpaut usia berapa tahun sama Lord Rangga? 13. 13 tahun. Dan ini Bu, maaf ya, saya mau nanya tentang Sunda Empire. Oh, iya. Oke. Waktu masih menikah sama Ibu, emang Mas Rangga atau Lord Rangga itu udah terjun ke Sunda Empire atau gimana? Udah pisah. Udah pisah. Iya, udah pisah. Saya malah dengarnya udah di sini. Saya dengar Sunda Empire gitu. Dulunya saya nggak paham Sunda Empire. Oh, nggak tahu sama sekali. Iya, nggak tahu sama sekali. Oh, jadi Ibu mah nggak tahu sama sekali masalah tentang Sunda Empire kayak Iya, gitu. nggak tahu. Dikira teh ada taunya gitu. Di mana Mas Rangga bisa apa ya, gelarnya itu di Sunda Empire itu apa? Raja atau apa itu namanya itu?
Iya. Sunda Empire, petinggi Sunda Petinggi Sunda Empire ya. Dikira tuh sama ibu pas nikah udah tahu gitu, berarti nggak tahu sama sekali. Nggak sama sekali. Setelah pisah ya barulah rame-rame kayak Baru gitu. rame-rame banyak yang kesini gitu, pada nanya gitu. Nanyain ke ibu. Iya. Tapi ibunya kan udah nikah lagi kan berarti ya? Iya, saya udah nikah lagi. Udah. Punya anak dari suami yang sekarang? 3 ya punya. Alhamdulillah ya, Bu ya. Semuanya di sini. Di sini semua. Berarti kalau waktu dulu waktu pas pisah itu anak-anak yang nggak ada yang ikut sama Mas Rangga, Nggak ada, saya semua. ikut ibu semua. Iya. Itu rame banget. Iya, itu anak-anak main PS, Oh, usaha PlayStation. PS, iya, Oh, PS3. buka sampingan usaha. Iya. Kalau suami ibu ada sekarang? Nggak ada, iya. Di mana? Kerjanya di kapal. Iya. Maksudnya gimana tuh? luar negeri. Iya, di luar negeri kerjanya di Emangnya kapal. di daerah mana, Bu? Di Korea. Oh, di Korea. Wih, luar biasa. Jadi pelaut atau gimana? Iya. Di kapal pesiar maksudnya? Enggak, bukan kapal itu, kapal cari ikan biasa. Tapi di Korea udah lama. Ya baru setahun. Oh, setahun. Baru setahun. Kalau dulunya kerja di mana? Kalau dulunya mah yang di sini fisheran, yang di Kluwut sih itu kapal biasa 2 bulan pulang, 2 bulan. Kalau sekarang mah berarti lama ya di Korea mah. Berapa tahun? 5 tahun. Kontraknya itu 5 tahun. Iya. Kalau anak-anak Laut Rangga ada di sini? Di sini semua, cuman yang di Jepang 1 yang cewek Kerja atau kuliah? kerja. Kerja di Jepang. Yang paling besar berarti dari ibu. Yang Oh, nomor 2. Yang paling besar? Yang paling besar kerjanya di notaris di Grinting, di Mbak Anis. Udah nikah berarti dong ya? Oh, belum. Belum ada yang nikah semua. Emang yang besar usia berapa tahun, Bu? Kenapa? Yang paling besar usia berapa tahun anak? Usia 24. 25 tahun. Iya, Semuanya masih masih lajang. Iya, masih lajang semua. Yang paling besar laki atau perempuan? Laki, perempuan, laki. Oh, gitu ya. Jadi dikira tuh udah pada nikah, udah pada besar-besar gitu. Kalau dulu ibu sama Laut Rangga terpaut usia berapa tahun nikah? 13 tahun. 13 tahun. Wah, luar biasa ya. Dan memang karisma Laut Rangga itu luar biasa sekali ya, bisa memikat hati wanita. Bahkan istri yang terakhir aja terpaut usia berapa? 23 tahun ya masih, bukan 23 tahun, usianya masih 23 tahun ya. Iya. Terpaut puluhan tahun. Berarti setelah pisah sama Laut Rangga langsung nikah sama suami yang sekarang. Iya. Itu berarti ya Bu ya fotonya. Oh, itu suami Ibu. Tahun berapa Bu nikah sama suami yang sekarang? Berarti tahun 2014. 14. Iya. Sempat sendiri juga selama kurang lebih 2 tahun. Iya. Tapi hubungan sama ibu baik ya Bu ya? Alhamdulillah baik. Silaturahmi masih tetap terjalin walaupun apa ya istilahnya tema udah nggak ada ikatan apa-apa gitu ya, cuman ada anak ya. Iya. Berarti kalau ibu sering berkunjung ke sini Bu? Ya main lah sering. Sering. Kalau ibu juga sering, Bu Dewi juga sering ke sana. Ya, sering. Itu ada yang nelfon? Ya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Orang tahu ya. Nggak apa-apa, diangkat aja nggak? Biarin, Gimana? biarin aja. Oh, biarin aja. Nggak apa-apa. Siap. Nanti nunggu selesai. Kalau saya mah waktu sama Laut Rangga dulu berkelana terus, sampai berkelana juga pernah di Sunda ya, di Cilimus, Kuningan itu dulu pernah. Kalau Di Cilimus Gunung Cermai. Kuningan deket dengan daerah saya dong Bu? Iya. Di Gunung mana? Cermai, di atas ya. Di puncak Gunung Ciremai? Iya, di atasnya. Tinggal di sana Ibu? Iya, tinggal di sana dulu. Ngontrak saya di sana, ada rumahnya orang yang nggak ditempatin, lah itu dikontrak, saya tinggal di situ. Dulu waktu saya baru anak 2. Sama anak juga dibawa? Iya, dibawa. Di situ hamil anak yang ketiga, saya di situ. Berapa tahun di Kuningan Bu? Tinggal Berarti di Kuningan? Kuningan itu cuman setahun kayaknya, setahun juga, iya setahun. Karena ngelahirinnya ke itu kemana, ke Pasuruan. Lahirnya dulu di Pasuruan. Dari Kuningan saya ke Jawa Timur sih, ke Malang sana, ke Malang Selatan, Menglananya. Hamil di Kuningan, lahiran di Iya, Pasuruan. lahirnya di Pasuruan. Itu anak juga- yang ketiga. Sama masih berkelana juga? Berkelana terus, pokoknya berkelana terus, nggak pernah. Berkelana terus saya Nggak pernah pulang? Ya nggak, pokoknya muter pindah-pindah terus saya waktu sama Laut Rangga. Nggak pernah jumeneng gitu. Paling lama dulu di Sukabumi sampai 3 tahunan.
itu juga mengelana lagi ke Wetan lagi, ke Malang sana lagi. Pokoknya anak itu pindah-pindah terus gitu. Kemana aja Bu yang Ibu bersama Lot Rangga berkelana tuh? Sekarang ke Pasuruan, Kuningan, Sukabumi, terus kemana lagi? Ke Bogor, ke Bekasi, ke Surabaya, Sidoarjo, sampai ke Indrosono, Ampel, sampai ke Madura juga. Tapi waktunya nggak lama-lama sama. Nggak lama, sebentar-sebentar. Itu teh berguru atau gimana Lot Rangganya tuh? Ya gimana ya, dulu jadi misalnya kita dulu pertama tinggal di Bogor kita pindah lagi ya, terus-terusan pindah karena usahanya di sini, pindah ke sana, nanti ke sini. Usahanya kan berbeda-beda ya, misalnya usahanya apa, kalau usaha di bawang, di Gerinting, misalnya usaha yang lain, pokoknya macam-macam lah usahanya tuh, banyak sekali gitu. Cuman nggak pernah lama, jadi selalu ditinggal. Akhirnya kitanya kan sebagai istri ngikutin kemana arahnya gitu. Emangnya usaha apa aja Bu? Ya macam-macam ya, ada dulu waktu di Sukabumi mendirikan katanya universitas ya, lagi kemudian Sukabumi yang lama. Tulis kalau waktu di Malang Selatan dia ya ngobatin orang, jadi tabib ya, tabib lama ngobatin orang dia gitu. Orang lumpuh apa diteplak-teplak bisa berdiri, dulu tuh pernah ya ngobatin kayak gitu beliau itu. Lah di sana setelah saya melahirkan dulu yang hamil di Cilimus juga dulu ngobatin orang juga waktu saya di sana, ngontrak di sana. Ke sana ngobatin orang juga. Udah gitu lahiran anak saya pindah lagi ke sana, ke Jakarta. Waktu itu ke Bekasi. Di Bekasi ngekos di situ lah, di Bekasi dia beda lagi kerjanya. Waktu itu kerjanya di mana ya, di PT apa gitu. Kurang paham PT, pokoknya kerjanya macam-macam, usahanya macam-macam, banyak sekali ya. Dan seorang pakar spiritual juga ya. Ini iya, saya baru tahu loh. Ahli hikmah, seorang spiritual suka ngobatin orang-orang yang terkena penyakit non medis berarti ya? Iya, dulu di Pasuruan kan kita ngontrak rumah besar sekali, rumah tua. Nah di situ rumah dia banyak muridnya ya, muridnya itu dari banyak pesantren-pesantren kan di Malang Selatan itu, yang Gus ini, Kiai ini tuh pada berobatnya itu ke Mas Rangga, ke Lot Rangga ya. Lalu Lot Rangga kan dulu dipanggilnya Syekh ya, kalau di sana Syekh Rangga gitu. Jadi banyak sekali muridnya, setiap datang ngejebur mobil-mobil gitu, datang lah. Sampai saya waktu melahirkan anak yang ketiga itu di situ di Pasuruan situ. Wih, ternyata gelarnya banyak juga ya. Saya baru tahu sekarang loh Bu. Tadi Ibu mah nggak cerita. Yang enggak, saya mah nggak ngerti sih. Oh nggak ngerti. Saya kan ngomong dia mah pulang mah jarang. Senangnya kesana. Berarti kalau ceritanya Lot Rangga kalau diceritain nggak bakal cukup satu hari ya Bu ya, perjalanan. Satu buku kayaknya juga nggak cukup ceritanya. Suka dukanya ngikutin Lot Rangga gimana Bu? Waktu jadi istri dulu. Ya pokoknya suka dukanya ya Masya Allah ya, Alhamdulillah pokoknya ya disyukurin saja lah. Disyukurin saja. Syukurin punya anak banyak aja. Dan menjadi kenangan ya Bu ya. Kenangan. Dan nggak pernah nyangka sekarang udah nggak ada gitu ya. Dulu kalau waktu masih bareng nanti yang meninggal duluan pasti mama, bukan saya katanya. Saya nanti umurnya tua, sampai 100 tahunnya tetap aja muda kayak gini. Tapi ya Allah berkehendak lain ya, ternyata nggak ada. Kayaknya kayak mimpi ngelihat Lot Rangga udah nggak ada gitu. Karena dia sering masih baik ya silaturahim ke sini, lihat anak-anak, ngajak anak-anak main ya ke sana, saya silahkan gitu sejak bisa sama saya gitu. Oh jadi waktu udah pisah juga sering silaturahmi tetap terjalin. Iya, dan suami Ibu yang sekarang juga nggak mempermasalahkan? Nggak mempermasalahkan. Tetap cuman agak jauhnya setelah nikah sama yang terakhir ini ya. Dulu yang nikah yang terakhir ini dulu pernah diajak ke Jakarta. Kayaknya ke Jakarta sekalian apa dulu masih lagi diajak. Halimah dulu diajak, Pak Wis nikah apa belum ya, waktu dulu pernah diajak ke Jakarta waktu Mas Rangga baru naik ya, baru dijadiin itu. Iya itu baru, itu anak pernah dibawa ke sana 2 orang, 3 orang, cewek 2, cowok 1, pernah diajak main ke sana. Nah setelah menikah sama yang terakhir ini udah jauh gitu. Sampai beliau wafat almarhum. Sampai wafat gitu. Lama lah sebelum wafat 2 minggu tuh masih kesini, masih ingat saya masih datang ke sini 2 minggu sebelum meninggal. Kesini kan telepon ke anaknya, nak ajak mama yuk makan di KFC gitu di Tegal bareng-bareng, nanti papa dari Jakarta langsung bawa mobil, nanti kita ajak ya anak-anak sama mama sekalian. Mak sayanya nggak mau,
Lah saya nggak mau ikutlah, kamu aja sayang, ke anak-anak. Ternyata adanya anak cewek, akhirnya anak ceweknya ngejar kok. Akhirnya sama saya bertiga, anak-anak ke sana. Wajahnya itu sudah beda, kayaknya batuk terus, bawa mobil batuk terus gitu. Makan di KFC di sana, bareng-bareng udah makan di KFC. Papa itu sekarang punya kantor baru di Jakarta, katanya kayak gitu. Karena kantor yang dulu nggak bener, katanya sekarang udah punya manajemen baru di Jakarta. Lah setelah itu 2 hari kemudian ngabarin katanya sakit. Lah udah setelah sakit, anak-anak itu nggak ada yang percaya lah sakit apa, kemarin baru ketemu kayak gitu. Karena anak-anak juga ada mungkin rasa ada sakit hatinya, ada gimana ke orang tua ya gitu. Udah gitu waktu itu Queen istrinya itu nelpon, ini papa kamu muntah darah. Lah di video call loh, ternyata memang benar muntah darah. Yuk kesana yuk ngeliat, kata anak-anak yang cewek itu. Udah kayak gitu pas mau ke sana besoknya udah meninggal. Akhirnya ya Allah, Hari Senin Rebunya meninggal. Iya. Jadi seakan-akan masih nggak percaya ya Bu. Iya, jadi pulang dari Jakarta itu berarti langsung nggak ada itu ya. Waktu Hari dari Senin. sini ke Jakarta langsung pulang meninggal gitu. Kalau di Jakarta punya rumah juga? Nggak tahu. Nggak paham ya, itu kantor ya, yang manajemennya nggak Kantor punya yang dari kantor. manajemen baru itu. Itu. Dan ini Bu, setelah ramenya viralnya Sunda Empire, ada nggak kan ramai juga hujatan kayak gitu ya, yang nyerang ke anak-anaknya Lot Rangga kayak gitu? Banyak, iya, sampai anak saya kan sekolahnya di MTS model ya di Brebes sana, yang Halimah, Muhammad itu pada mindernya karena pada dibully. Bapak kamu kok kayak gitu sih, kayak gini, kok gini, pokoknya macem-macem gitu ya. Lah akhirnya Lot Rangga juga pernah dia tayang, juga pernah komentarin, nggak ada hubungan ini anak saya ini sampai gini, masih ada kayaknya di YouTube-nya juga, anak saya itu kasihan, jangan dibully, jangan diginiin kayak gitu. Pokoknya intinya anak-anak itu minder lah waktu kejadian itu. Lah Pas sempet jadi artis, iya pas jadi artis beda lagi. Beda Bukan yang belum jadi artis yang Iya. lagi ditahan sih ya waktu itu lagi tahan. Yang Sunda jadi sorotan Sunda Empire. iya yang Iya banyak yang itu. ngibulin. Pas jadi artis masyarakat teman-temannya beda lagi ceritanya, malah pada pengen foto-foto, pada pengen ketemu Wah. ya kayak gitu. Itu dulu waktu saat kedengar Sunda Empire, terus waktu ditahan tuh kayak gitu. Banyak yang bully. Jadi waktu Sunda Empire memang tanggapannya miring semua. Iya, Setelah ini kan setelah ditahan Mas Rangga, Lot Rangga jadi artis, malah kebalikannya, yang tadi dia ngebully pengen ketemu langsung gitu ya. Iya. Oke. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya juga ya, Iya. semenjak itu kejadian Sunda Empire itu. Iya. Oke, Ibu Dewi, makasih Bu ya atas waktunya udah diperkenankan saya berkunjung, dan alhamdulillah nih sedikit mendapatkan informasi dari Bu Dewi. Ya, Mas Rangga atau Lot Rangga itu dulunya tuh senang berkelana. Kebanyakannya di Sunda atau di Jawa sih Bu waktu berkelana? Yang paling lama menurut Ibu? Paling lama ya di Sunda. Di Sunda, di Sukabumi itu. Iya, di Kalau di Sunda. tempat-tempat lain cuma sebentar. Iya sebentar. Di Majalengka pernah? Enggak. Di Majalengka enggak, pernahnya di Ciamis. Ciamis, di daerah Iya. mana Ciamis Nabu? Daerah mana ya? Hilang. Hilap. Ibu tiasa Sunda. Biasa. Tiasa ngartos Sunda. Lami sih di Sunda. Lami, salami pertinggahan sarang Lot Rangga di Sunda terus. Iya di Sunda. Dulu ketemunya di Sunda sih ya. Oh, di Sunda di mana? Di Sukabumi ketemu. Ibu lagi apa tuh di Sukabumi atau Iya, asli ikut Sukabumi? Orang tua dulu. Saya SMA-nya di Sukabumi. Keluar SMA kerja di Sukabumi. Kenal dulu kan ibu saya kan warungan sih, wartegan kayak gitu ya. Mas Rang itu Lot Rangga makan, akhirnya ketemu saya gitu waktu di warung. Jatuh cinta pada pandangan pertama berarti Bu. Iya. Jatuh cinta pada pandangan pertama yang akhirnya menikah. Ya anak-anak banyak. Alhamdulillah ya Bu ya. Itulah jadi ketemunya Mas Rangga. Emang kalau daerah Brebes, daerah Tegal itu terkenalnya itu bos warteg ya. Bahkan ada kampung miliarder warteg di mana tuh, daerah mana tuh, dari Tegal tuh. Iya, Tegal Sari sana. Saya pamit ya Bu ya. Terima kasih. Saya mau keluar dulu lihat-lihat suasana di luar. Terima kasih, semoga Ibu Dewi dan keluarga sehat selalu. Titip salam aja buat anak-anaknya Pak Edi Raharjo ya. Iya, nanti saya sampaikan. Oke teman-teman, itu ya tadi ngobrolan saya bersama Ibu Dewi, istri nomor 3-nya Lot Rangga. Jadi ternyata Lot Rangga itu sering berkelana ya, kemana kesana kemari dari daerah Sunda sampai ke Jawa, dan ternyata beliau juga itu merupakan seorang ahli hikmah atau pakar spiritual. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini rumahnya Bu Dewi sangat mewah sekali ya kalau ukuran di kampung. Maklum sih, nama juga bos Korea.